Teman-teman pernah tidak mendengar ekosistem? Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Meiza Ilka Cahyani dari Universitas Riau, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020, kelas PGSD 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Teman-teman pernah tidak mendengar ekosistem? Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, di mana akan membentuk suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan saling menyeimbangkan. Keberagaman, ketersediaan, dan juga penyebaran dari ekosistem dipengaruhi oleh sumber daya alam, faktor fisis, dan juga faktor kimiawi yang dapat ditoleransi oleh spesies tersebut. Ekosistem terbentuk dari dua unsur, yaitu unsur autotrofik dan juga heterotrofik, yang dimana autotrofik ini memiliki peran dalam penyediaan makanan yang dibantu oleh cahaya matahari, sedangkan heterotrofik adalah yang memperoleh makanan baik dalam bentuk organik maupun unsur-unsur dari ekosistem terbagi menjadi abiotik, biotik, produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Komponen abiotik. Komponen abiotik berasal dari kata a yang artinya tidak dan biotik yang artinya hidup. Jadi dapat kita simpulkan bahwa abiotik merupakan komponen tak hidup yang mempengaruhi makhluk hidup di sekitarnya. Komponen abiotik ini disebut sebagai lingkungan kehidupan atau tempat lingkungan hidup, yang artinya komponen abiotik ini dijadikan sebagai wadah untuk menampung dari unsur biotik atau unsur yang hidup. Lingkungan abiotik terdiri dari suhu, air, cahaya matahari, tanah, udara, garam, dan juga iklim. Suhu sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya. Ada hewan yang mampu hidup pada daerah yang panas dan juga ada hewan dan tumbuhan yang mampu hidup di daerah dingin. Suhu ini akan mempengaruhi reaksi-reaksi di dalam tubuh, sehingga apabila suatu suhu tersebut berbeda, maka itu akan mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Udara sangat penting bagi makhluk hidup. Hewan dan manusia menggunakan oksigen untuk bernapas dan melepaskan karbon dioksida ke alam bebas. Pada tumbuhan, oksigen digunakan untuk respirasi pada malam hari dan karbon dioksida digunakan fotosintesis pada siang hari dengan bantuan matahari. Air merupakan bagian terbesar dalam ekosistem yang ada di bumi. Air mempengaruhi keanekaragaman makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Contohnya dapat kita lihat pada teratai dan juga kaktus. Teratai memiliki daun yang lebar karena membutuhkan penguapan yang banyak karena hidup di daerah perairan. Sedangkan kaktus memiliki daun yang berbentuk duri karena membutuhkan penguapan yang sedikit karena memiliki sedikit air. Tanah merupakan suatu komponen yang penting sebagai tempat makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Tanah merupakan tempat akar tumbuh dan juga sebagai penyedia mineral-mineral dan juga garam-garam yang diperlukan untuk fotosintesis. Tanah juga sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup, yaitu di mana pada tekstur tanah yang berbeda, maka terdapat pula makhluk hidup yang berbeda. Garam juga berpengaruh dalam ekosistem abiotik, yang dimana garam ini berpengaruh terhadap metabolisme yang terjadi pada osmosis. Matahari berperan penting dalam menjaga suhu di bumi dan juga berperan penting dalam terjadinya proses hujan, yaitu penguapan oleh cahaya matahari.
Selain itu, matahari juga sangat-sangat berperan penting dalam fotosintesis. Iklim adalah keadaan cuaca dalam cangkupan yang luas dan pada waktu yang lama. Iklim ini sangat mempengaruhi. Contohnya ada iklim tropis yang tentu saja memiliki flora dan fauna yang berbeda dengan iklim gurun, yaitu daerah gurun yang memiliki flora dan fauna yang bertolak belakang dengan daerah yang basah. Unsur biotik. Unsur biotik berasal dari kata biotik yang artinya hidup. Dari kata tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa unsur ini merupakan makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Dalam unsur biotik terdapat 3 peran, yaitu produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Produsen ini merupakan yang menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis yang berupa tumbuhan hijau, dan juga konsumen, yaitu yang memakan produsen dan juga memakan konsumen tingkat 1 dan selanjutnya. Lalu yang ketiga ada dekomposer, yang ini sebagai pengurai. Dekomposer ini terbagi menjadi 3, yaitu aerob yang membutuhkan oksigen, anaerob yang tidak memerlukan oksigen, dan juga fragmentasi. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Satuan makhluk hidup ini terdapat ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan juga biosfer. Individu berasal dari kata Latin yaitu individuum yang artinya tidak dapat dipisahkan. Ini merupakan contoh dari individu, yaitu dengan adanya anakan dari Felis silvestris. Populasi adalah suatu individu yang sejenis yang lebih dari satu, yang dimana populasi ini akan menempati suatu tempat dalam waktu kurun tertentu. Baiklah, ini merupakan contoh dari populasi, yaitu adanya bangau Ciconia yang menempati suatu daerah untuk mendapatkan makanan. Komunitas ini merupakan kumpulan dari populasi-populasi yang berbagai jenis, lalu membuat suatu interaksi. Interaksi tersebut baik itu kompetisi, predasi, simbiosis, kanibalisme, dan lain-lain. Baiklah, ini merupakan contoh dari komunitas, yaitu adanya perkumpulan dari populasi Ciconia atau bangau dan juga Marquesan imperial pigeon atau merpati, yang dimana pada komunitas ini terjadi suatu persaingan antara populasi bangau yaitu Ciconia dan juga Marquesan imperial pigeon atau merpati dalam mendapatkan makanan. Ekosistem berisi sebuah komunitas dan juga unsur-unsur seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan lain-lain, di mana komunitas ini akan berinteraksi dengan unsur-unsur tersebut. Bioma dan biosfer. Bioma merupakan suatu ekosistem yang terbentuk karena adanya perbedaan geografis dan astronomis di permukaan bumi. Lalu, biosfer merupakan keseluruhan dari bioma. Di atas bumi ada banyak sekali jenis ekosistem. Namun, secara garis besar ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem lautan atau perairan. Pada ekosistem daratan terbagi lagi menjadi ekosistem tropis, tundra, sabana, dan lain-lain. Pada ekosistem perairan terbagi menjadi ekosistem danau, sungai, laut, dan lain-lain. Lalu ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Contohnya adalah sawah, waduk, dan lain-lain. Baiklah, mari kita simak contoh dari ekosistem buatan dan ekosistem alami. Pada ekosistem buatan ini terdapat apu-apu atau sejenis teratai,
dengan nama latin Pistia starotiotes, dan ada juga bangau yang bernama latin Ciconia, dan juga ada Marquesan imperial pigeon atau merpati. Selain itu juga terdapat tanah, air, dan udara. Di sini juga terdapat Oryza sativa, yaitu padi, dan dapat kita lihat adanya terjadi interaksi yaitu predasi. Baiklah, ini merupakan contoh dari ekosistem alami yang dapat kita lihat adanya ikan-ikan kecil atau spesies-spesies kecil, ada juga batu, air, pasir, dan juga terdapat tumbuhan atau plantai semak. Dan ini telah ada campur tangan manusia, yaitu pembuatan tembok dengan tujuan mencegah terjadinya banjir. Simbiosis atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Simbiosis ini berasal dari kata sim yang artinya dengan dan biosis yang artinya makhluk hidup. Secara garis besar, simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup tersebut. Contohnya dapat kita lihat pada adanya penyerbukan oleh kumbang terhadap bunga, yang dimana kumbang akan mendapatkan sari-sari makanan dari bunga, dan juga bunga akan terjadi reproduksi karena dibantu oleh kumbang. Baiklah, ini merupakan salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu di antara Mimosa pudica atau putri malu dan Cetoninae atau kumbang bunga. Kumbang bunga ini akan membantu proses penyerbukan dari Mimosa pudica, dan kumbang bunga ini atau Cetoninae akan mendapatkan sari makanan dari Mimosa pudica. Baiklah, selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, yang dimana salah satu untung dan salah satunya tidak rugi dan tidak untung. Contoh dari simbiosis komensalisme dapat kita lihat pada sirih, yaitu Pipel betle dengan pohon mangga, yaitu Mangifera indica. Piper betle atau sirih ini hanya menumpang hidup terhadap pohon mangga dan tidak akan merugikan pohon mangga atau Mangifera indica. Baiklah, selanjutnya adalah simbiosis parasitisme, yang dimana salah satu untung dan salah satu rugi. Baiklah, di sini kita dapat melihat contoh dari parasitisme, yaitu adanya larva dari Malacosoma americanum yang mengakibatkan terjadinya pembusukan terhadap tumbuhan, yaitu pada bagian daun, dan juga mengakibatkan daun dari plantai atau tumbuhan menjadi rusak seperti ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Rantai makanan diawali dari produsen yang dimakan oleh konsumen pertama, yang biasanya adalah herbivora. Lalu, herbivora atau konsumen pertama dimakan lagi oleh konsumen kedua, yaitu karnivora. Lalu dilanjutkan oleh konsumen ketiga, konsumen keempat, dan seterusnya. Dan apabila konsumen tersebut mati, maka diuraikan oleh dekomposer, yang biasanya bertindak adalah jamur, bakteri, cacing, dan lain-lain. Jaring-jaring makanan. Seperti yang kita ketahui, suatu makanan tidak akan dimakan oleh satu hewan saja. Begitupun, hewan lain tidak akan dimakan oleh satu jenis hewan saja. Maka untuk itu terjadilah suatu jaring-jaring makanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biogeokimia. Daur biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen-komponen kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup manusia dan bebatuan atau. Baiklah, di sini akan saya jelaskan tentang daur
air. Siklus air atau hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Dalam sistem ini, energi matahari berperan penting dalam proses penguapan. Sekitar 90% kelembapan terbentuk dari atmosfer dan 10% sisanya dilepaskan oleh tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Tumbuhan akan menyerap air dari dalam tanah dan melakukan fotosintesis. Sebagian kecil uap dari fotosintesis tersebut akan kembali ke atmosfer dan mengalami sublimasi, yaitu secara langsung air akan berubah menjadi padat, lalu menjadi gas. Selain itu, penguapan pada laut sangat berperan penting karena sebagian besar hujan berasal dari laut, sungai, dan juga danau. Setelah terbentuknya awan, maka angin akan menghembuskan awan ke dataran. Selanjutnya akan terjadi hujan dan sebagian akan menjadi salju, sebagian lagi akan mencair dan kembali ke dalam tanah, lalu akan diserap oleh tumbuhan dan kembali lagi ke dataran rendah seperti laut, sungai, dan juga danau. Daur karbon dimulai dengan fiksasi senyawa karbon dioksida dari udara oleh senyawa hijau atau organisme autotrof lainnya. Melalui proses fotosintesis, senyawa karbon dioksida itu akan diubah menjadi molekul-molekul anorganik menjadi organik, yaitu karbohidrat, gula, dan aluminium. Selain mengambil karbon dioksida dari udara untuk fotosintesis, tumbuhan juga melepaskan gas karbon dioksida melalui stomata dalam proses respirasi tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber energi utama bagi organisme herbivor atau organisme heterotrof lainnya, karena organisme heterotrof tidak dapat menggunakan karbon anorganik. Di dalam tubuh organisme heterotrof terjadi oksidasi atau pembakaran bahan-bahan organik dari karbohidrat, lemak, dan protein melalui proses respirasi untuk menghasilkan energi. Pada pembakaran dan oksidasi ini dibebaskan senyawa karbon dioksida ke udara. Selain itu, dengan adanya pembusukan dari bangkai-bangkai yang menyebabkan senyawa karbon membentuk bahan fosil. Selain itu juga dapat kita lihat adanya respirasi dari hewan dan juga tumbuhan yang menerbangkan CO2 di atmosfer. Nah, dari senyawa pembusukan tersebut, maka karbon akan membentuk bahan bakar fosil dan digunakan untuk industri dan pertanian sehingga akan menghasilkan asap yang berupa karbon dioksida. Baiklah, mungkin hanya itu dari penjelasan daur karbon. Baiklah, selanjutnya daur nitrogen. Beberapa jenis tumbuhan, misalnya tumbuhan polong-polongan atau leguminosae, dapat menggunakan nitrogen bebas dari udara karena mereka hidup bersimbiosis dengan mikroorganisme prokariota, yaitu bakteri Cyanobacteria, yang dapat mengikat dan menfiksasi nitrogen bebas serta memecahnya menjadi senyawa nitrat. Bakteri-bakteri tersebut terdapat pada akar-akar dan pada bintil akar kacang-kacangan. Contohnya adalah rhizobium. Nitrat akan diserap dan digunakan tumbuhan untuk membentuk asam amino yang diperlukan dalam sintesis protein untuk pertumbuhan-tumbuhan. Senyawa nitrogen terdapat pada tumbuhan dapat berpindah ke hewan ataupun manusia melalui rantai makanan. Jika tumbuhan atau hewan mati, jaringan tubuhnya mengalami pembusukan yang merupakan hasil kerja dekomposer yang berupa bakteri dan jamur, dan salah satu hasil penting pembusukan tersebut adalah amonia, yaitu suatu senyawa yang mengandung bahan-bahan buangan bernitrogen seperti amonia, urea, dan asam urat, yang juga dikomposisi oleh bakteri tanah. Amonia akan bereaksi dengan air
tanah dan membentuk garam-garam amonium yang selanjutnya dioksidasi menjadi nitrit, lalu menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Contohnya Nitrosomonas dan Nitrobakter. Dalam kondisi anaerob, nitrat dan garam akan di kemosintesis denitrifikasi. Contohnya adalah dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Bakteri denitrifikasi itu terdapat di dalam tanah, limbah, dan timbunan kompas. Proses pengikatan yang lainnya adalah melalui kerja sinar ultraviolet di permukaan atmosfer dan kilat atau petir pada kondisi tekanan dan suhu yang tinggi. Selanjutnya daur fosfor. Fosfor terkandung di dalam tanah dalam bentuk ion-ion fosfat anorganik. Fosfat anorganik itu membentuk yang terlarut dalam tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan. Hewan dan manusia memperoleh fosfor dari tumbuhan. Hasil ekskresi hewan ataupun tubuh hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer menjadi fosfat organik oleh bakteri pengurai. Fosfat organik tersebut diubah menjadi fosfat anorganik yang dapat diserap oleh tumbuhan. Sebagian besar fosfor berasal dari endapan batuan fosfat yang berupa endapan fosil tulang selama jutaan tahun yang terkikis air dan memasuki ekosistem. Sebagian fosfat tersebut hanyut menuju laut dan membentuk endapan dangkal yang ada di laut, dan sebagian lagi hilang menjadi endapan di laut dalam. Endapan fosfat itu dapat menyuburkan ekosistem laut jika teraduk oleh arus air. Fosfat dapat kembali ke darat melalui kegiatan burung-burung laut, contohnya endapan feses burung guano. Secara ringkas, dapat dilihat pada bagan dan juga gambar-gambar yang telah saya tampilkan. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang ekosistem. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.